Hai, hai. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Di dalam konsep godlike, itu menandakan level tertinggi. Maksudnya level tertinggi apa? Level tertinggi dari yang dapat kamu raih dengan wanita. Level tertinggi seorang pria idaman. Oke, level tertinggi seorang pria idaman. Nah, level tertinggi seorang pria idaman seperti apa maksudnya? Ada 3 fase menurut saya yang saya lihat dan saya teliti. Jalan menuju seseorang menjadi pria idaman, memiliki karakter pria idaman. Nah, ini karakter pria idaman saya perjelas dulu. Hubungannya dengan wanita ya. Karena karakter pria idaman kan banyak hubungannya, seperti karakter pria idaman dengan sangkut pautnya kepada kesuksesan, dengan keuangan, dengan kehidupan sosial. Nah, ini khusus untuk godlike adalah jalan menuju pria idaman sehubungan dengan wanita. Oke, jadi saya omongin konteksnya wanita nih, bukan kesuksesan, keuangan, sosial. Nah, ada 3 level sehubungan dengan konsep godlike, sehubungan dengan wanita. 3 levelnya apa? Level pertama yang saya sebut dengan level 0. Apa maksudnya level pertama, level 0? Maksudnya adalah nothing happens. No. Tidak ada yang terjadi. Jadi kamu melihat wanita, wanita tidak merespon apa-apa, dan kamu juga tidak merespon apa-apa, dan tidak terjadi apa-apa. Kamu hanya ingin saja, namun wanita tidak, kamu tidak mendapat hasil dengan wanita. Seperti itu. Oke, itu level 1. Level 2 adalah pada saat kamu mengejar. Oke, mengejar wanita. Pada saat kamu mengejar wanita, kamu mendapatkan hasil. Ya, mendapatkan hasil, tapi hasil kamu berkat pengejaran. Nah, kalau kamu mengejar wanita, kamu bisa dapat wanita, tapi ada tapinya. Tapi kamu akan sakit hati jika sang wanita pergi. 2, jika sang wanita jika sang wanita ingin dengan kamu atau dengan kata keterikatan, misalnya pacaran, sang wanita akan mendominasi hubungan tersebut dan kamu akan menjadi yang diperlakukan semena-mena. Kamu akan menjadi seseorang yang entah, tanda kutip, mungkin saya sulit berkata-kata halus ya, mungkin saya ngomong to the point aja deh ya. Kamu akan diperbudak dengan wanita. Seperti itu. Diperbudak dengan kata lain bahwa kamu disuruh antar jemput dia, kamu disuruh beliin pulsa, misalnya kamu pokoknya melakukan hal-hal yang dia inginkan, dan kamu tidak seperti lelaki yang dihormati wanita, melainkan kamu hanya menjadi seorang tanda kutip penunjang kehidupan sang wanita. Seperti itu. Jadi, dia tidak menghormati kamu dan kamu menjadi tanda kutip korban dari sang wanita karena sang wanita hanya memperlakukan kamu semena-mena. Nah, jangan salah, wanita tidak ingin semena-mena sebetulnya, tapi karena kamu mengejar wanita, akhirnya dia memperlakukan kamu semena-mena. Dan dia memperlakukan kamu semena-mena bukan karena dia jahat, tapi karena kamunya yang memberikan peluang untuk membuat dia seperti itu dengan mengejar wanita. Oke? Dan
jangan salah, bukan berarti jika kebalikannya terjadi, di mana kamu yang mendominasi hubungan, kamu yang memimpin dan sang wanita yang tidak memimpin, bukan kamu semena-mena sama wanita dan wanita kamu abuse atau kamu injak-injak, seperti itu. Tidak. Justru pada saat kamu lebih dominan, kamu dapat memimpin hubungan tersebut tanpa semena-mena sama sang wanita. Namun jika wanita yang memimpin hubungan, dia sudah pasti akan semena-mena dengan kamu. Kenapa? Karena dia memimpin dengan emosi turun naiknya dan dengan insting kewanitaannya. Pada saat insting kewanitaan memimpin pria, itu tidak akan itu pertanda buruk. Itu bukan hal yang bagus. Karena wanita akan semena-mena dan dia akan mengeluh bahwasannya kamu tidak punya prinsip seperti itu dan hal-hal lainnya, dan akan terjadi banyak konflik. Intinya adalah pada saat kamu di level 2, kamu dapat memiliki hasil. Kamu dapat mendapatkan wanita. Namun kamu melakukannya dengan mengejar sang wanita dan wanita akan yang lebih powerful daripada kamu. Seperti itu. Dan saya punya satu nama untuk wanita yang lebih powerful daripada prianya. Dan prianya yang tunduk dan mengayomi dan hanya sebagai tanda kutip penunjang sang wanita saja. Wanita dianterin sana sini. Wanita tersebut saya beri nama dengan nama Nyonya Besar. Jadi jika kamu pernah melihat teman-teman kamu punya pacar dan pacarnya ini bertingkah laku seperti Nyonya Besar, nah seperti itulah yang saya maksud. Level 3 atau yang saya sebut dengan godlike adalah level di mana sang pria tidak mengejar wanita. Saya ulangi. Level 3 adalah pria tidak mengejar wanita. Tidak melakukan action yang terlalu banyak untuk mendapatkan wanita. Dia hanya menikmati hidupnya, menjalankan passionnya, dan secara ajaib, tanda kutip ajaib, saya akan jelaskan kenapa ini bisa ajaib. Dia malah dikejar-kejar wanita. Dia tidak melakukan usaha apapun untuk mendapatkan wanita. Tapi wanita yang bekerja keras untuk berusaha mendapatkan sang pria. Nah, itu level 3. Dan yang terjadi adalah pada saat sang pria itu ada di level 3 dan sang wanita mengejar sang pria, pada saat terjadi sebuah hubungan, sang prialah yang akan menjadi tanda kutip seperti raja. Okay. Nah, raja di sini bukan raja yang semena-mena ya, bukan diktator ya, tapi raja yang bijaksana, dan sang wanita menghormati atau respect kepada sang pria. Dia melakukan tanda kutip full service untuk sang pria. Oke. Okay. Nah, dia akan melakukan apapun, dia akan berkorban gila-gilaan untuk sang pria. Mungkin saya berbagi cerita sedikit. Wanita yang melihat saya sebagai tanda kutip godlike, yang mengagumi saya, itu seperti ABG ketemu Justin Bieber. Mereka berteriak, mereka melakukan apapun untuk sang idola. Pengalaman saya pribadi adalah dulu pernah ada wanita yang kecelakaan. Saya sedang di Bandung pada saat itu, dia di Jakarta, dia seorang penyanyi. Dia naik motor, dia ingin ketemu saya ke Bandung. Karena macet, dia pengen pulang dulu baru ke Bandung. Karena macet, dia tidak bisa naik mobil karena pengen buru-buru ketemu saya. Dia naik motor, kecelakaan di tengah jalan karena ngebut. Bayangkan seorang wanita ingin ketemu saya, naik motor, buru-buru pengen pulang, kecelakaan di tengah jalan. Dan pada saat kecelakaan, dia tidak ke rumah sakit, tidak ke tukang pijit atau gimana, kakinya memar biru-biru. Dia pulang, dia langsung ke Bandung pada saat itu juga, minta dianterin sama sepupunya dengan kondisi setelah kecelakaan.
hanya demi ketemu saya. Nah, itu contoh ekstrim dari godlike. Ada juga yang saya belum pernah bertemu dengan wanita, hanya chat dan telepon, dan dia bela-belain ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, itu ke Jakarta hanya untuk ketemu saya. Dan mereka tanda kutip nembak saya di telepon, would you be my boyfriend? Walaupun belum ketemu. Dan pada saat ketemu, untungnya ya, mereka lebih bagus tampilannya daripada fotonya. Foto profilnya. Dan sesuatu yang indah terjadi pada saat pertemuan pertama. Jadi satu hal yang paling penting di sini adalah pada saat kamu jadi godlike, kamu akan diperlakukan seperti raja. Dan pada saat kamu masih di level 2, kamu yang memperlakukan wanita sebagai seorang ratu. Tapi wanita tidak memperlakukan kamu sebagai seorang raja. Dia menjadi ratu, kamu menjadi pelayan ratu. Pasti kamu juga pernah ngalamin hal itu ya. Atau teman-teman kamu. Nah, resikonya atau beban moral yang saya miliki pada saat saya membicarakan tentang level 3 atau godlike adalah jika kamu menggunakan godlike dengan semena-mena, kamu ingin semena-mena dengan wanita, kamu tidak punya moral, kamu hanya ingin memain-mainkan atau menggunakan wanita menggunakan godlike, itu yang saya takuti. Dan saya rasa godlike juga tidak akan bekerja dengan baik jika kamu masih punya moral untuk main-mainin wanita seperti itu. Satu hal yang penting adalah sebelum kamu dapat menggunakan godlike, kamu harus punya moral yang baik dulu. Kamu harus berjanji kepada diri kamu tidak menggunakan ini untuk memain-mainkan wanita. Kamu tidak bohong-bohong atau memberi harapan palsu, kamu harus jujur apa adanya. Karena wanita akan melakukan apapun demi kamu loh. Kalau kamu semena-mena sama mereka, ya satu, itu tidak baik. Dua, terus terang aja kamu akan jadi iba karena kamu gak tega melihat wanita kamu main-mainin seperti itu. Kalau saya pribadi dulu saya pernah eksperimen seberapa jauh sih saya bisa menggunakan godlike ini untuk mempermalukan wanita gitu di depan orang. Tapi setelah saya melakukan itu saya merasa bersalah karena nggak pantas lah seperti itu. Wanita yang sudah rela berkorban demi kamu harusnya dicintai dan jangan semena-mena kepada mereka. Seperti itu. Itu pesan saya sebelum kita lanjutkan ke godlike. Oke? Nah, sekarang setelah kamu tahu ada 3 level, yaitu level 1, level tidak terjadi apa-apa, level 2, kamu mengejar wanita. Level 3, kamu dikejar wanita. Nah, pada saat kamu mempelajari PW atau teknik mendapatkan wanita, itu level 2 sebetulnya. Level 2 adalah bagaimana caranya mendapatkan wanita. Nah, itu level 2. Dari level 2 ke level 3, ini butuh sesuatu yang benar-benar berbeda secara komplit, benar-benar komplit berbeda 100%, 180 derajat, benar-benar radikal berbeda. Jadi nggak hanya sedikit berbeda, tapi radikal bedanya benar-benar dari hitam langsung ke putih, dari putih langsung ke hitam. Benar-benar berbeda caranya, berbeda pola pikirnya, berbeda tindakannya. Total. Jadi jangan kaget kalau saya ngomongin level 3 ini sangat berbeda dari level 2 yang biasa saya ajarkan. Semua yang saya ajarkan untuk mendapatkan wanita adalah level 2. Level 3 bukan untuk mendapatkan wanita. Karena di level 3 ini, di godlike, kamu tidak lagi memikirkan cara mendapatkan wanita. Sama sekali. Kenapa? Karena di level 3, wanita yang berpikir untuk mendapatkan kamu. Oke? Jadi ini sangat penting. Dari level 2 ke level 3, sangat radikal perubahannya. Total berubah. Ya. Jadi saya ingin kamu melupakan dulu semua yang saya ajarkan.
Karena semua yang saya ajarkan itu ada level 2. Seperti kata Bruce Lee, kalau kamu ingin membuat sesuatu yang baru, kosongkan dulu gelas kamu. Karena kalau kamu isi gelas yang sudah penuh dengan air, maka air yang baru akan tumpah. Kosongkan dulu gelas kamu, baru kamu bisa mempelajari sesuatu yang baru. Oke? Dan memang satu hal yang saya tangkap adalah tidak semua orang dapat melakukan atau dapat cocok dengan materi godlike. Kenapa? Karena banyak juga yang skeptis. Dengan artian banyak hal-hal yang dibahas dalam materi godlike ini tidak masuk akal. Dan menurut saya, bagi mereka yang skeptis dan menyatakan bahwa materi godlike tidak masuk akal, bukan karena materi godlike tidak masuk akal, melainkan karena level pemikirannya. Maksudnya apa level pemikirannya? Level pemikirannya adalah mungkin bagi yang skeptis, level pemikiran mereka belum dapat merasakan efeknya atau belum dapat melihat bagaimana materi godlike ini dapat bekerja. Seperti jika saya katakan bahwa untuk jadi kaya adalah tidak dengan bekerja keras, melainkan dengan kerja santai. Nah, akan banyak yang skeptis jika saya berkata seperti itu. Kenapa? Karena kamu dan banyak orang itu terprogram, atau dengan kata lain sudah diajarkan, dan pengajaran itu melekat sekali dengan dirimu dan dengan kenyataan yang kamu alami, akan bahwa kalau ingin kaya atau sukses kamu harus kerja keras. Itu sudah diprogram dari kecil oleh orang tua kamu, sekolah kamu, masyarakat, bahkan agama, bahwa kerja keras itu sangat dibutuhkan untuk membuat kamu sukses dan jadi kaya. Sedangkan saya berkata, untuk jadi sukses dan kaya kamu kerja santai. Nah, namun demikian ada juga yang setuju dengan statement saya ini. Kenapa? Karena satu, mereka sudah mengalami. Dua, level atau tingkat pemikiran mereka, mereka dapat berpikir di luar kotak atau thinking outside the box, atau berpikir di luar program yang sudah diajarkan kepada mereka. Mereka cukup open-minded atau terbuka pikirannya untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin tidak masuk akal pada mereka pada saat itu. Namun apa salahnya untuk menyingkirkan dulu skeptis kamu dan coba untuk memahami hal-hal baru yang mungkin tidak masuk akal, namun baru akan masuk akal jika kamu terima dan praktekkan dan lihat hasilnya. Nah, bukan berarti kamu terima-terima saja dan tidak skeptis dan tidak kritis akan hal yang saya bicarakan, karena memang kalau kamu terima-terima saja berarti kamu adalah robot. Oke? Kamu juga bisa skeptis, bisa mempertanyakan benar apa tidak, bisa menilai, menimbang-nimbang, namun untuk menerima informasi baru, masukkan dulu skeptis kamu ke dalam masukkan dulu skeptismu ke dalam, maksud saya singkirkan dulu skeptismu, simpan dulu di dalam lemari atau di dalam tas. Seperti itu, oke? Kamu tetap bisa skeptis, namun sementara menerima informasi, singkirkan dulu penilaian kamu, singkirkan dulu skeptis kamu agar kamu dapat benar-benar mengerti terlebih dahulu. Jangan langsung menghakimi, ini tidak akan berhasil, ini terlalu aneh, ini tidak masuk akal. Karena jika kamu seperti itu, kamu close-minded atau tertutup pikirannya. Sedangkan orang yang bisa maju adalah dia open-minded. Namun open-minded bukan berarti semua yang dibilang orang dia percaya. Tidak, dia open-minded dan menerima informasi baru. Namun pada saat dia mencoba informasi baru ini,
Dia skeptis dan mempertanyakan informasi baru ini. Dia tidak main terima-terima aja juga. Namun penilaian atau skeptisnya nanti belakangan. Terima dulu informasinya. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kamu akan skeptis. Tapi ya mau apa lagi? Kalau memang harus skeptis, ya skeptis. Namun ingat, level 3 adalah total radikal berubah, total radikal berbeda dari level 2. Oke? Saya akan bicarakan dulu beberapa hal untuk sebelum kamu menjalankan teknik Godlike, apa yang perlu kamu lakukan. Nah, ini penting sekali. Dan silakan skeptis, tidak apa-apa. Namun dengarkan dulu saya baik-baik, coba dulu. Kamu akan lihat sebuah perubahan total yang mungkin tidak datang langsung, tapi pasti datang, cepat atau lambat, jika kamu terus konsisten melakukan apa yang saya katakan kepada kamu sehubungan dengan level 3 atau Godlike. Nah, apa-apa saja yang harus kamu lakukan untuk dapat mencapai level 3 dari level 2 ya. Saya asumsi kamu sudah berhasil level 2 nih, udah bisa dapat wanita lah menggunakan teknik ABCD bla bla bla. Tapi wanitanya semena-mena dengan kamu dan kamu tidak dikejar wanita, kamu yang ngejar sebetulnya. Oke, kamu bekerja keras untuk mendapatkan wanita. Di level 3 ini kamu tidak bekerja keras. Kamu santai dan kamu dikejar wanita yang bekerja keras. Bla bla bla. Oke. Yang harus kamu lakukan adalah untuk mencapai level 3 dari level 2 adalah 1. Kalau mau dicatat silakan. 1, berhenti mengejar wanita. Satu, berhenti mengejar wanita. Keras loh. Kenapa berhenti mengejar wanita? Karena pria idaman yang sampai di level Godlike itu dikejar wanita. Dan tidak mungkin saling mengejar. Itu hal yang tidak mungkin. Dalam metodologi pengejaran, 1 mengejar, 1 dikejar. Tidak logika, tidak logis, tidak rasional untuk sama-sama mengejar. Apa maksudnya sama-sama mengejar? Tidak ada hal itu. Yang ada adalah 1 dikejar, 1 mengejar. Oh, 1 dikejar, 1 mengejar. Seperti itu. Jika kamu ingin dikejar wanita, hal pertama yang harus kamu lakukan, berhenti mengejar wanita. Pada saat kamu berhenti mengejar wanita, yang timbul adalah kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Saya berhenti mengejar wanita, wah gak usaha dong. Gimana bisa? Mana mungkin? Nah, otak kamu akan muncul dengan 1001 macam alasan untuk menolak hal ini. Kenapa? Pikiran itu muncul dari program kamu, program lama. Oke, program lama. Yang menyatakan bahwa kalau ingin hasil, harus ada tindakan. Kalau ingin dapat wanita, harus dikejar mati-matian. Dan jika kamu cukup berpengalaman dan mengerti akan hal tentang dinamika antara pria dan wanita, kamu pasti tahu bahwa itu bukan kasusnya. Justru pada saat kamu mengejar mati-matian, sang wanita akan meremehkan kamu, bahkan ilfil, bahkan hilang. Atau yang lebih menyakitkan lagi, sang wanita malah pergi dengan pria yang tidak pernah berkorban untuk dia, sedangkan wanita berkorban mati-matian untuk sang pria. Itu fakta. Oke, itu fakta. Fakta yang menyakitkan hati. Jadi kamu harus berhenti mengejar wanita. Titik. Apapun alasannya berhenti mengejar wanita. Kenapa? Karena tidak mungkin sama-sama mengejar. 1 yang dikejar, 1 yang mengejar. Keras memang, namun
Apapun 1001 macam alasan yang pikiran kamu berikan kepada kamu, cuekin aja. Kenapa dicuekin? Karena itu timbul dari kekhawatiran kamu yang timbul dari program yang ditanam dari dulu. Dan program itu tidak benar. Semua program yang ditanamkan di kepala manusia itu tidak benar. Dengan kata lain, semua program itu salah. Namun jika digunakan, semuanya jadi benar. Apa maksudnya? Saya berikan contoh. Jika kamu berpikir bahwa untuk sukses kamu harus bekerja keras, pada saat program itu sudah ada di kepala kamu akan mencari fakta. Dan hanya mencari fakta yang mendukung program itu. Makanya kamu ketemu faktanya. Oke, jika kamu bilang kamu harus bekerja keras mengejar wanita untuk mendapatkannya, ada nggak faktanya di luar sana? Ada. Dan kamu hanya akan mencari fakta itu. Pada saat ada yang bilang kebalikannya, kalau mau dapat wanita kamu nggak mesti bekerja keras. Ada kebalikannya dari program yang kamu miliki. Kamu akan menolak mentah-mentah. Karena kamu nggak bisa nemuin faktanya. Kenapa nggak bisa nemuin faktanya? Karena memang kamu hanya mencari fakta yang sesuai dengan program kamu. Nah, kenyataannya, semua yang kamu lihat ada kebalikannya. Semua program yang kamu miliki, yang kamu percayai di kepala kamu, itu ada kebalikannya. Contohnya, hemat pangkal kaya. Ada nggak orang yang boros tapi kaya? Ada. Untuk mendapatkan wanita harus bekerja keras. Ada nggak kebalikannya? Untuk mendapatkan wanita, dia santai-santai aja. Ada. Semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ada kebalikannya. Tergantung mana yang kamu percayai. Dan yang kamu percaya itu akan jadi kenyataan. Jadi jika kamu percaya bahwa kamu bisa dikejar wanita, kamu pasti dikejar wanita. Tapi harus percaya dulu. Kenapa? Karena kepala kamu harus diprogram dulu. Kalau programnya program lama, kamu nggak percaya dengan program baru, kamu tidak akan bisa melihat buktinya. Karena bukti baru muncul pada saat kamu sudah percaya. Kenapa? Pada saat sudah percaya, kamu mengganti program lama dengan program baru, maka kamu dapat melihat kenyataan yang ada dan fakta baru muncul pada saat program itu masuk ke dalam kepala kamu. Seperti itu. Oke. Sekarang dulu, pada saat saya berikan contoh, pada saat saya masih punya program, kalau mau jadi kaya harus kerja keras, saya tidak bisa melihat sedikit pun fakta orang yang santai-santai dapat jadi kaya, nggak bisa. Yang saya lihat sekeliling saya adalah semua orang bekerja keras, mati-matian, udah bisa jadi kaya. Namun begitu saya ganti programnya, saya berpikir pasti ada kebalikannya dan saya percaya bahwa santai-santai bisa kaya. Akhirnya saya mulai menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta. Walaupun agak lambat, tapi lama-lama makin banyak. Dan tanpa saya sadari bahwa selama ini saya bekerja di kantor, si bos, bos dari perusahaan itu adalah orang yang santai-santai. Tapi lebih kaya dari karyawannya. Pertanyaan, siapa yang lebih kaya? Karyawan apa bos? Tentu saja si bos. Siapa yang lebih banyak kerja? Karyawan apa bos? Nah, seperti itu. Tapi saya tidak dapat melihat itu sebelum saya percayai dulu. Gitu. Nah, bahkan ada satu hal yang saya ingin kamu lakukan ya. Halnya seperti ini. Buat eksperimen. Pikirkan tentang mobil mewah. Kamu mungkin jarang lihat mobil mewah ya. Tapi pikirkan tentang mobil mewah. Satu aja. Let's say Alphard atau Ferrari atau Jaguar. Pikirin aja terus. Ferrari, Jaguar, Alphard, Ferrari, Jaguar. Lama-kelamaan kamu keluar rumah, entah gimana, pasti kamu bisa lihat ada Ferrari lewat, ada Alphard lewat. Sepertinya yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan. Oke? Nah mungkin ini nggak langsung datang cepat, tapi itu akan segera muncul. Nah sebetulnya bukan berarti selama kamu nggak mikirin mobil mewah itu nggak ada. Ada di sekeliling kamu, cuma kamu nggak sadar. Kamu fokusnya ke hal lain, gitu. Oke, jadi fokus itu penting. Dan fokus itu menandakan apa yang kamu
Fokuskan. Jadi kalau kamu fokus dan mempercayai sebuah program di mana kamu dapat dikejar wanita dan kamu tidak harus bekerja keras untuk mendapatkan wanita, dan kamu bukan hanya berpikir namun benar-benar tidak mengejar wanita, melakukan take action untuk tidak mengejar wanita, itu akan menjadi kenyataan. Itu semua yang kamu pikirkan dan kamu percaya akan jadi kenyataan. Oke? Take action untuk tidak take action. Nah, ingat, saya sudah bilang ya, kamu pasti skeptis. Dari level 2 ke level 3 itu yang paling susah. Namun ada level 3. Itu ada. Itu godlike. Saya akan jelaskan satu konsep yang bakal bikin kamu sebenarnya sih nggak pusing, gampang diterima, cuma bakal bikin kamu mikir bahwa saya ini orang aneh. Tapi nggak apa-apa, it's okay, karena memang saya sudah bilang bahwa untuk menerima level 3 ini kamu harus punya level atau tingkatan pemikiran yang sedikit berbeda. Nah, orang sukses bukan orang yang lebih pintar atau orang yang lebih banyak bekerja. Ulangi. Orang sukses bukanlah orang yang lebih pintar dari yang lain atau yang lebih bekerja keras dari yang lain. Orang sukses hanyalah orang yang dapat berpikir berbeda dari yang lain. Oke? Jelas ya? Jadi orang yang sukses itu, nih sehubungan dengan wanita lah. Orang yang sukses dengan wanita itu bukan yang lebih bekerja keras atau lebih pintar dari yang lain. Tidak, karena kamu bisa lihat yang lebih pintar banyak, tapi apakah dia bisa dapat banyak wanita? Enggak, ada yang bodoh-bodoh juga dapat. Oke. Ada juga yang bekerja keras mengejar wanita, enggak juga, ada yang santai-santai dapat. Jadi itu bukan soal bekerja keras atau lebih pintar. Tapi faktor utamanya adalah orang yang dapat berpikir berbeda. Seseorang yang dapat berpikir berbeda, itu yang membedakan mereka. Bukan soal kerja keras atau kepintaran. Berpikir berbeda. Nah, sekarang saya akan tantang kamu untuk berpikir berbeda. Saya akan kasih satu hal yang bikin kamu pusing. Tapi ya, ingat, faktor utamanya adalah seseorang yang berpikir berbeda. Oke. Sekarang seperti ini. Siap ya? Godlike emang aneh, tapi ya you ask for it, kamu minta untuk dibahas, saya bahas. Semua yang kamu pikirkan akan jadi kenyataan. Oke? Semua yang kamu pikirkan akan jadi kenyataan. Titik. Maksudnya apa? Semua yang melintas di pikiran kamu itu akan berwujud. Kalau kamu pikirkannya baik-baik ya. Semua yang kamu pikirkan 99% itu akan muncul di kehidupan kamu. Jadi sangat penting untuk kamu monitor. Ingat, ini udah gak ada hubungan lagi sama wanita nih. Jadi sangat penting untuk kamu monitor setiap pikiran yang kamu punya. Oke? Monitor setiap pikiran yang kamu punya. Secuil pikiran kamu mikirin hal yang jelek tentang diri kamu, hal itu akan langsung jadi kenyataan. Kamu pasti pernah lihat orang yang nggak pede, orang yang ganteng kaya, sepertinya nggak akan ada masalah untuk dapetin wanita yang dia inginkan, nggak akan ada masalah. Tapi pikirannya dia berpikir bahwa dia itu nggak pantas, dia itu nggak cocok, dia itu cupu, kurang ini, kurang itu, dan pada saat kamu ketemu dia seperti memancarkan aura pesimis dan aura cupu gitu. Kamu bisa merasakan bahwa dia itu
Kamu bisa merasakan pikirannya melalui auranya. Cuma deket-deket dengan dia, kamu tahu dia ini orang yang minder, atau pokoknya kamu bisa tahu lah dari kelakuan dia, dari auranya dia itu minder apa segala macam. Dan kamu sendiri ngelihat dia itu seperti nggak punya alasan untuk nggak mendapatkan wanita. Dia itu udah ganteng, kaya, dan lain-lain. Dan pada saat kamu lihat dia di dekat wanita, wanitanya malah tadinya suka bisa jadi nggak suka karena terkena auranya, terkena energinya yang keluar dari pikirannya. Oke? Monitor maksudnya gimana? Monitor maksudnya kalau kamu lagi mikirin sesuatu, kamu sadar akan pikiran itu gitu. Contohnya kamu lagi mikirin, ini cewek suka sama gue nggak ya? Kayaknya nggak suka deh. Nah itu kan pikiran ngalir terus tuh. Kayaknya nggak suka deh. Dia nggak suka gue karena gini. Dia nggak suka gue karena. Nah itu pikiran yang ngalir terus tanpa kamu monitor. Nah kalau dimonitor kayak gini, ini cewek suka sama gue nggak? Kayaknya dia nggak suka deh. Nah begitu ada muncul kayaknya dia nggak suka deh, langsung kamu monitor. Kamu bilang, stop. Nggak suka gimana? Tahu dari mana? So tahu deh. Orang dia belum ngapa-ngapain. Nah itu monitor. Memonitor pikiran. Oke?